Kimito Boku no Saigo no Senjo, menceritakan tentang satria pedang overpower bernama Isuka yang terus bertarung demi mencapai sebuah kedamaian. Bahkan karena saking overpower nggak bisa dinalar, penyihir terkuat aja sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Mengingat Isuka merupakan pemuda yang tampan meskipun berada di pihak musuh, justru penyihir terkuat ini malah jadi jatuh cinta kepada dirinya. Wah, apakah mereka berdua akan menjadi sepasang kekasih? Mengingat mereka berdua merupakan musuh antar negara, simak aja terus pokoknya ya. Namun sebelum itu, mari kita bahas mengenai backstory dari anime ini tentang awal mula munculnya sihir, beserta penyebab mereka berdua bisa saling bermusuhan. Tepat beberapa abad yang lalu, terdapat benda misterius dari langit yang tidak sengaja jatuh ke planet bumi. Benda ini bernama Vortex. Setelah diteliti, kebetulan beberapa orang yang berada di area Vortex secara tiba-tiba bisa mengendalikan roh atau sebuah sihir. Dan Vortex ini dapat memberikan kekuatan sihir atau magic kepada beberapa orang yang sekiranya layak untuk menerimanya. Tentu dong mengetahui akan hal itu, orang yang tidak bisa mengendalikan sihir langsung mendiskriminasi beberapa orang yang bisa menggunakan sihir. Lebih parahnya lagi, barang siapa orang yang telah menjadi penyihir, maka akan menjadi subjek penelitian bagi pihak kekaisaran. Dan penelitian itu sudah berlangsung selama beberapa tahun lamanya. Merasa tersiksa karena penelitian yang dilakukan begitu keras tanpa basi-basi lagi, salah satu penyihir terkuat bernama Nebulis langsung membantai pasukan kekaisaran dan memutuskan untuk membuat negara bernama Kedaulatan. Dia dipanggil sebagai leluhur kedaulatan Nebulis karena telah membuat negara khusus untuk para penyihir. Nah, leluhur Nebulis ini memiliki adik perempuan yang dipanggil sebagai Nebulis I, di mana Nebulis I memiliki 3 anak bernama Nebulis Law, Zoa, dan juga Hydra. Mereka bertiga ini nantinya akan menjadi keluarga besar pada kedaulatan Nebulis. Namun dikarenakan beberapa alasan, leluhur Nebulis mendadak tersegel, sementara Nebulis I atau adiknya meninggal akibat usianya yang kini sudah tua. Dari sini kita tahu bahwa terdapat 2 negara yang saling bermusuhan, yakni pihak kekaisaran dan juga pihak kedaulatan Nebulis. Dan itu adalah backstory dari anime yang berjudul Kimito Boku no Saigo no Senjo. Tanpa basi-basi lagi, mari kita langsung aja menuju ke pembahasannya, tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Pada negara kekaisaran, terdapat anak kecil yang sangat ahli dalam menggunakan pedang. Anak kecil ini bernama Isuka. Mengingat Crosswell selaku gurunya udah tua, dirinya pun mendidik Isuka dengan keras agar supaya di masa depan nanti Isuka dapat menjadi penerusnya. Sedikit gambaran, Crosswell ini memiliki hubungan misterius dengan leluhur Nebulis di masa lalu, dan dirinya saat ini merupakan kesatria pedang terkuat pada kekaisaran dikarenakan bisa menggunakan pedang astral dan juga pedang hitam secara bersamaan. Di mana pedang hitam dapat menebas sihir, sedangkan pedang astral dapat mereplika atau mengkopi sebuah sihir. Bisa ngeluarin sihir lah intinya. Dan benar aja, tepat beberapa tahun setelah itu, di umurnya yang masih muda, Isuka berhasil mendapatkan gelar suksesor dikarenakan dirinya bisa mengendalikan pedang hitam dan astral sama seperti gurunya. Namun dikarenakan Isuka membebaskan seorang tawanan penyihir pada kekaisaran, membuat gelar suksesornya dicabut, dan dirinya juga langsung dipenjara akibat dianggap sebagai pengkhianat. Lah, ngapain pakai dibebasin segala? Alasan kenapa Isuka membebaskan seorang penyihir yakni dikarenakan penyihir ini masih muda, di mana kekuatan sihirnya masih belum seberapa. Nggak tega lah intinya. Penyihir yang dibebaskan ini bernama Sisbel atau Sisbel. Tepat setelah 1 tahun di penjara, muncul seorang putri yang dijuluki sebagai penyihir es malapetaka akibat kekuatan sihirnya yang sangat luar biasa. Penyihir ini bernama Alicely Law Nebulis, seorang putri kedaulatan yang berasal dari keluarga Law. Biar mudah, panggil aja Alice daripada Alicely Law Nebulis. Sedikit gambaran, sebenarnya Alice ini tidak ingin baku hantam dengan pihak kekaisaran, melainkan ingin mencari kedamaian sama seperti Isuka. Ketika masih anak-anak,
Alice ini pernah bertemu dengan Iska pada suatu perjalanan menaiki sebuah kereta, di mana mereka berdua saling bekerja sama dalam membantai para monster yang sedang menyerang kereta. Namun karena kejadian itu udah lama, membuat Alice pun lupa, begitu juga dengan si Iska. Terlepas dari itu, mengingat Alice merupakan penyihir terkuat saat ini, membuat pasukan kekaisaran menjadi ketar-ketir akibat ketakutan. Untuk mengatasi akan hal itu, para senator agung melepaskan Iska dari penjara, bertujuan untuk menangkap, sekaligus memusnahkan penyihir es malapetaka selaku si Alice. Dikarenakan ingin membersihkan namanya, Iska pun menerima misi ini dengan syarat bahwa partinya dulu juga harus ikut serta menemani dirinya. Antara lain ada Nenek si ahli mesin, Jin sang sniper sejati, dan Miss Miss selaku kapten di tim mereka. Mendapati info bahwa Putri Alice sedang berada di dekat reaktor senjata, Iska dan partinya pun langsung segera pergi menuju ke sana. Dan benar aja, sesampai di reaktor senjata atau lebih tepatnya di hutan belantara, mereka langsung diserang oleh sekelompok penyihir yang berasal dari kedaulatan Nebulis. Namun dikarenakan Iska membawa pedang hitam, dirinya pun dapat memotong segala jenis sihir dengan sangat amat mudahnya. Tentu dong melihat sihir kok bisa ditebas, membuat penyihir kedaulatan Nebulis menjadi ketar-ketir akibat ketakutan. Karena ya kalau bisa dipotong atau ditebas, maka secara otomatis serangan sihirnya akan menjadi hilang atau nggak mempan lah. Tak 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 tak. Dengan menggabungkan kekuatan antara Nenek, Jin dan juga Iska, mereka pun dapat meratakan para penyihir dengan sangat amat mudahnya. Di sisi lain, melihat pasukan penyihir yang berhasil diratakan, pelayan pribadi Putri Alice pun langsung menyerang Iska, sementara Putri Alice pergi ke reaktor senjata untuk segera membekukan tempat itu. Namun sayang meskipun pelayan ini lumayan kuat, akan tetapi dirinya tidak berdaya ketika berada di depan Iska selaku kesatria pedang dari kekaisaran. Pelayan ini bernama Rin. Ketika Iska bertanya penyihir es malapetaka berada di mana, Rin justru menyuruh Iska untuk segera membunuhnya daripada dirinya memberitahu posisi di mana Putri Alice berada. Ketika Rin sudah membulatkan tekad untuk mati, secara tiba-tiba cuaca yang tadinya panas seketika langsung berubah menjadi sangatlah dingin. Dan penyihir es malapetaka sedang menuju ke arah mereka. Pada awalnya Alice menyuruh Iska untuk segera menyerah jikalau dirinya tidak ingin mati akibat kedinginan. Namun karena Iska bilang kalau dirinya mati maka tidak ada yang menghentikan perang, membuat Alice pun langsung menyerang Iska menggunakan sihir pedang es miliknya. Di waktu yang sama, menggunakan pedang astral, Iska langsung mereplika sihir milik Alice dan juga langsung menyerangnya menggunakan sihir pedang yang sama. Terjadi pertempuran sengit antara Iska dan juga Alice. Bisa dibilang bahwa kekuatan Iska jauh lebih unggul daripada si Alice ini. Namun dikarenakan tujuan Iska dan Alice bukan untuk saling membunuh, mereka pun hanya saling menyerang sambil menunggu salah satu pihak ada yang mau menyerah. Dikarenakan ditunggu lama sekali tidak ada yang mau menyerah, sambil mengeluarkan aura seorang putri, Alice pun bilang bahwa tujuannya ikut perang, yakni ingin menyatukan dunia tanpa adanya peperangan dan juga baku hantam. Pada awalnya Iska agak terkagum mendengar perkataan dari si Putri Alice. Namun semua itu berubah ketika Alice terjatuh dari ketinggian akibat dirinya terpleset dari es yang telah ia buat. Melihat seorang putri yang jatuh dari ketinggian tanpa basa-basi lagi meskipun seorang musuh, dengan cepat Iska pun langsung segera untuk menangkap putri itu. Ayalah, tentu dong dikarenakan telah diselamatkan oleh pria tampan dan juga kuat. Seketika membuat Alice pun langsung menjadi terpesona kepada Iska. Dan tanpa sengaja, dirinya juga malah langsung mengucapkan terima kasih kepada si Iska. Padahal mereka berdua adalah musuh antar negara. Meskipun tadi memiliki aura yang mengerikan, setelah penutup wajahnya lepas, ternyata Putri Alice ini sangatlah cantik dan juga merupakan seorang putri tsundere atau seorang putri pemalu. Karena misinya untuk membekukan reaktor sudah selesai, Putri Alice pun langsung menarik seluruh pasukannya untuk kembali ke tempat asalnya. Pergi deh. Hari pun berganti. Setelah pertempuran di hutan belantara, Iska selalu terbayang oleh wajah cantik dari si Alice. Bahkan ceritanya setiap malam, dirinya selalu bermimpi penyihir es malapetaka selaku si Putri Alice. Melihat wajah Iska yang sedikit gelisah, Kapten Miss Miss pun langsung menyarankan Iska pergi ke negara Ain selaku negara atau wilayah netral.
Kapten Miss juga memberikan sebuah tiket pertunjukan drama tentang kisah cinta prajurit wanita Beatrix yang sangat tragis. Pergi deh ke wilayah netral dianterin sama nenek. Sesuai namanya, wilayah netral atau negara Ain merupakan sebuah wilayah yang tidak memihak kekaisaran maupun pihak kedaulatan Nebulis. Jadi benar-benar netral lah, dan peperangan juga dilarang pada wilayah netral atau negara Ain. Ketika sedang menikmati pertunjukan drama, terdapat penonton yang terharu, bahkan ceritanya sapu tangannya sampai basah, akibat dirinya tidak bisa berhenti meneteskan air mata. Melihat akan hal itu, Iska pun langsung segera memberikan sapu tangannya kepada penonton itu. Oh, tak disangka setelah pertunjukan selesai, ternyata orang yang diberikan sapu tangan, yakni si Putri Alice selaku penyihir es malapetaka. Dikira mau menyerang dari belakang tanpa basi-basi lagi, Alice pun langsung segera bersiap untuk menyerang Iska. Namun dikarenakan baku hantam di wilayah netral itu dilarang, dengan cepat pelayan pribadinya pun langsung segera menghentikannya. Pergi deh. Hari pun menjadi siang. Dikarenakan lapar, Alice dan Rin pun memutuskan untuk makan bersama. Tak disangka sesampai di restoran, lagi-lagi mereka berdua malah bertemu dengan si Iska. Wayalah. Pada awalnya Rin selaku pelayan pribadi curiga bahwa Iska merencanakan sesuatu hal yang membahayakan. Namun dikarenakan Iska yang telah memesan meja duluan, mereka semua pun memutuskan untuk mabar atau makan bersama. Setelah beberapa menit berlalu, tak disangka mereka berdua memesan makanan yang sama, yakni satu set makanan pasta, dan untuk minumannya yakni secangkir teh dengan satu blok gula. Tentu dong, melihat Tuan Putrinya malah akrab dengan Iska selaku musuh bagi kedaulatan, membuat Rin pun seketika langsung menjadi sangatlah emosi. Bubar deh. Hari pun menjadi sore. Sebelum pulang, Alice dan Rin pun memutuskan untuk mampir ke dukun peramal. Ketika diramal, si dukun pun bilang, orang yang kamu tunggu selalu berada di dekatmu dan kalian berdua terikat oleh takdir yang begitu kuat. Di sisi lain, karena gabut gak tahu mau ngapain, Iska pun juga mampir ke peramal dan mendapatkan hasil yang sama dengan hasil milik si Alice. Wayalah. Bukannya senang karena bisa ganti suasana di wilayah netral, justru malah membuat Iska semakin kepikiran akan perkataan dari nenek-nenek peramal. Karena ya bagaimanapun, orang yang dimaksud oleh peramal itu yakni adalah si Alice. Begitu juga dengan si Alice. Setelah diberi sapu tangan oleh Iska bukannya dibuang, justru Alice ini malah menjaga sapu tangan itu dengan sangat baik. Hari pun berganti. Melihat Iska yang murung ketika latihan, Risha selaku temannya Kapten Miss sekaligus atasan mereka langsung memberikan Iska sebuah tiket untuk menuju ke pameran seni. Tujuan Risha memberi tiket itu yakni agar supaya bisa membuat Iska menjadi ceria kembali. Sedikit gambaran, meskipun Risha terlihat cantik dan juga baik hati, akan tetapi dirinya selalu melakukan segala cara asalkan dirinya bisa mencapai akan tujuannya. Berkat metode itu, membuat dirinya berhasil menempati posisi kelima anggota suksesor pada kekaisaran. Manusia hanyalah sekedar alat dalam pikirnya. Di sisi lain, setelah Putri Alice bertempur dengan Iska di hutan belantara, segel milik leluhur Nebulis pun perlahan-lahan mulai melemah. Dan melemahnya segel milik leluhur Nebulis disebabkan oleh pedang astral milik Iska. Karena ya bagaimanapun, pedang astral itu milik Guru Crosswell dan Guru Crosswell juga memiliki hubungan dengan leluhur Nebulis pada masa lalu. Bisa aja dulu jadi waifunya. Mungkin sih. Ketika ibunya Alice atau Ratu Kedaulatan bertanya apakah Alice mengetahui akan penyebabnya, dirinya justru memilih untuk menyembunyikan tentang pedang astral, terutama segala informasi mengenai MC kita yakni si Iska. Terlepas dari itu, mengingat kedaulatan Nebulis sedang sibuk dalam mempersiapkan pemilihan ratu selanjutnya, Alice pun memutuskan untuk pergi ke wilayah netral bertujuan untuk ganti suasana. Dan benar aja, seperti kata peramal di tempo lalu, bahwa Iska dan Alice bertemu kembali pada wilayah netral. Bahkan karena terikat dengan takdir yang begitu kuat, tujuan mereka pun sama, yakni pergi untuk melihat pameran seni. Oh, pada awalnya Alice tidak mau pergi ke pameran seni layaknya cewek tsundere pada umumnya. Namun dikarenakan Iska terus membujuknya, pada akhirnya mereka pun pergi ke pameran seni secara seksama. Anjas.
Hari pun menjadi sore. Sebagai ucapan terima kasih, Alice pun memberikan Iska sebotol minuman dingin. Dikala sedang menikmati suasana senja di pinggiran kota, dan karena udah capek berkeliling pameran, secara perlahan-lahan, Iska pun tertidur pada sandaran milik si Alice ini. Wayalah. Jika Alice menganggap bahwa Iska sebagai musuhnya, maka bisa aja dirinya membunuh Iska saat ini juga. Namun dikarenakan udah jatuh cinta, Alice justru malah mengantar Iska kembali menuju ke Kekaisaran, tapi ya pakai taksi online. Alice yang penasaran langsung meminta Rin untuk menyelidiki identitas asli dari si Iska. Secara singkat setelah melakukan penyelidikan, Rin pun menemukan sebuah koran yang berkata bahwa Iska merupakan seorang suksesor muda selaku ksatria pedang terbaik pada Kekaisaran. Namun tepat setelah menerima gelar suksesor, dirinya langsung dipenjara akibat telah membebaskan tawanan penyihir pada Kekaisaran. Oh iya, di sini Alice dan Rin belum tahu bahwa penyihir yang dibebaskan yakni si Sibello Nebulis selaku adik kandung dari si Alice ini. Semakin merasa penasaran kenapa Iska selaku suksesor malah membebaskan seorang penyihir dari kedaulatan Nebulis, Alice pun memutuskan untuk pergi ke wilayah netral pada esok hari karena dirinya yakin bahwa Iska selaku pria yang ia cintai akan muncul pada wilayah netral pada esok hari. Anjas. Dan benar aja bahwa mereka berdua benar-benar bertemu pada wilayah netral. Iska bersama Kapten Miss dan Alice bersama pelayan pribadinya yakni Rin. Agar tidak memancing keributan, mereka pun keluar dari wilayah netral dan memutuskan untuk berbicara pada daerah belantara. Ketika Alice bertanya tentang alasan kenapa Iska membebaskan seorang penyihir, Iska pun menjawab bahwa dirinya tidak suka dengan cara Kekaisaran di mana menangkap seorang penyihir yang masih di bawah umur. Di sini Iska juga menegaskan bahwa dirinya ingin segera mengakhiri perang yang selama ini telah terjadi. Namun seberapa keras Iska berjuang, pihak Kekaisaran tetap tidak mau mendengar akan hal itu. Maka dari itu, dirinya ingin menangkap Alice dan menggunakannya sebagai alat untuk negosiasi perdamaian. Mengingat jika seorang putri kedaulatan diculik, maka mau nggak mau damai adalah solusi terbaiknya. Alice yang mendengar akan hal itu langsung berkata bahwa dirinya bukanlah alat dan bilang bahwa hal itu tidak berpengaruh bagi kedaulatan Nebulis. Karena ya bagaimanapun, seluruh penduduk kedaulatan Nebulis sudah sangat membenci pihak Kekaisaran. Mengingat beberapa tahun yang lalu, pihak Kekaisaran selalu menangkap, menyiksa, hingga membunuh para penyihir yang ada. Untuk itu, Alice langsung merekrut Iska sebagai bawahannya agar supaya mereka bisa segera mengakhiri peperangan yang selama ini sedang terjadi. Namun sayang bahwa Iska langsung menolak akan tawaran itu. Tepat setelah Iska menolak, secara tiba-tiba muncul retakan di langit yang ternyata retakan itu disebabkan oleh leluhur Nebulis. Dan yup, segel milik leluhur Nebulis telah hancur. Lah, kenapa kok bisa hancur? Ya apalagi kalau bukan dikarenakan resonansi pedang astral milik Iska. Pada awalnya Kapten Miss langsung berpikir bahwa Alice telah menjebaknya. Akan tetapi semua itu berubah ketika leluhur Nebulis juga menyerang Alice selaku keturunannya sendiri. Namun untungnya ketika diserang, dengan cepat Rin langsung melindungi Alice menggunakan sihir golemnya. Terlepas dari itu, merasa pertemuannya terganggu akibat leluhur yang gak tahu diri tanpa basi-basi lagi, Alice pun memutuskan untuk segera baku hantam melawan leluhurnya sendiri. Namun sayang, meskipun Alice dijuluki sebagai penyihir es malapetaka, akan tetapi sihirnya tidak berarti apa-apa di depan kekuatan leluhur Nebulis. Melihat Alice yang terpojok, dan karena leluhur Nebulis merupakan musuh bagi Kekaisaran, dengan cepat Iska pun segera menawarkan bantuan kepada si Alice ini. Tentu dong, sebagai seorang putri kedaulatan, pada awalnya Alice langsung menolak akan tawaran itu. Namun dikarenakan Alice percaya dan juga udah jatuh cinta sama si Iska, tanpa pikir panjang lagi, dirinya pun memutuskan untuk bekerja sama dengan si Iska. Wayalah. Terjadi pertempuran sengit antara Iska dan Alice dalam melawan sang leluhur Nebulis. Dengan menggabungkan kekuatan, pada akhirnya mereka berdua pun berhasil menyegel kembali si leluhur Nebulis ini. Leluhur sendiri malah diserang. Kerat emang.
Terlepas dari itu, mengingat Rin terluka parah dan juga hari udah menjadi sore, mereka berdua pun memutuskan untuk berdamai dan segera kembali menuju ke negara masing-masing. Hari pun berganti. Tepat setelah pertempuran melawan leluhur Nebulis, muncul sebuah vortex atau sumber sihir yang terletak pada lembah Mewdol. Mengetahui pada lembah Mewdol terdapat vortex atau sumber sihir, para senator agung pun langsung memanggil Risha agar supaya dirinya mau membujuk timnya Iska untuk pergi ke lembah Mewdol. Mengingat Risha ini sangat dekat dengan Kapten Miss dan menganggap bahwa manusia hanyalah sekedar alat. Setuju deh. Di waktu yang sama ketika sedang memandang sapu tangan pemberian, Rin pun memberitahu Putri Alice mengenai kemunculan vortex pada lembah Mewdol. Anehnya, meskipun keberadaan vortex itu sangatlah penting, akan tetapi pihak kedaulatan terutama ibunya Alice sama sekali belum mengetahui akan informasi itu. Karena curiga kenapa informasinya bisa terlambat, Alice pun memutuskan untuk segera menyelidikinya. Dan benar aja, alasan kenapa informasi itu terlambat, yakni keluarga kedaulatan bernama Zoa ingin mengambil seluruh kekuatan sihir yang ada pada vortex. Mengingat vortex itu mengandung energi sihir yang lumayan besar dan juga bisa bikin overpower kalau terus ditempa. Panggil aja orang ini yakni Kang Topeng. Tambahan info, seperti yang saya bilang di awal pembahasan, bahwa pada kedaulatan terdapat 3 keluarga besar yakni keluarga Lo, Zoa, dan juga Hydra. Bisa dibilang, hubungan ketiga keluarga ini tidak akur satu sama lain. Hari pun berganti, sesuai perintah yang diberikan oleh Risha, Kapten Miss dan kawan-kawan pun akan pergi ke tempat di mana vortex berada. Pada perkemahan militer, Kapten Miss bertemu dengan Sanorote Gregory atau yang biasa dipanggil sebagai Noro-chan. Noro-chan ini adalah temannya Kapten Miss waktu pertama kali dirinya menjadi anggota militer. Ngobrol sebentar deh mereka berdua. Sebelum mencari vortex, di sini pemimpin pasukan yang bernama Nameless memerintahkan semua pasukan untuk mengamankan vortex dari pihak kedaulatan. Jika tidak bisa diamankan, maka ya mending dihancurin aja. Intinya biar vortexnya tuh nggak diambil sama pihak kedaulatan lah. Sedikit gambaran, Nameless ini merupakan salah satu anggota suksesor yang memiliki julukan sebagai seorang wibu psikopat. Bagaimana enggak? Entah itu musuh atau teman, jika menghalangi, maka Nameless akan membunuh orang itu tanpa basi-basi lagi. Ya kurang lebih sama kayak Hajime pada anime Ari Fureta lah. Buat yang belum nonton, ya nanti jangan lupa untuk ditonton ya. Kekuatan spesial dari Nameless ini menjadi tidak terlihat, bagaikan seorang ninja atau assassin. Karena rapat juga udah selesai, semua pasukan kekaisaran pun langsung segera bergegas untuk mencari letak di mana vortex berada. Secara singkat setelah mencari kesana kemari, pasukan kekaisaran pun tidak menemukan letak di mana vortex berada. Noro-chan melaporkan bahwa terdapat 3 unit pasukan yang menghilang ketika sedang melakukan penyelidikan vortex pada lembah Mewdol. Mengetahui bahwa 3 unit pasukan telah hilang, semua pasukan kekaisaran pun langsung segera kembali menuju ke perkemahan dan menunggu perintah untuk mengevakuasi unit pasukan yang hilang. Namun sayang sesampai di perkemahan, Nameless selaku pemimpin pasukan justru malah menyuruh mereka semua untuk tetap melanjutkan pencarian vortex pada lembah Mewdol. Meskipun Kapten Miss dan Iska meminta Nameless untuk mengevakuasi unit pasukan yang hilang, akan tetapi Nameless langsung segera menolaknya. Hari pun berganti, dikala sedang melanjutkan pencarian vortex, terdengar suara ledakan yang ternyata ledakan itu disebabkan oleh sihir dari vortex. Tepat setelah vortex meledak, Noro-chan bersama pasukannya pun datang menghampiri Kapten Miss dan kawan-kawan. Alasan kenapa Noro-chan menghampiri Kapten Miss yakni ingin mencegah mereka semua agar supaya tidak mendekati di mana lokasi vortex berada. Lah, emangnya kenapa? Oh, tak disangka, ternyata Noro-chan dan pasukannya merupakan seorang penyihir dari kedaulatan yang telah berhasil menyusup pada pasukan kekaisaran. Dan alasan kenapa 3 unit pasukan menghilang, ya apalagi kalau bukan ulah dari si Noro-chan ini. Agar supaya Iska tidak macam-macam, Noro-chan pun langsung segera menyandra si Kapten Miss. Untungnya, Nameless selaku suksesor wibu psikopat langsung segera membantai pasukan milik Noro-chan tanpa basi-basi lagi.
Alasan kenapa Nameless tidak mau mencari 3 unit pasukan yang hilang, yakni pada pasukan kekaisaran saat ini terdapat beberapa penyusup yang berasal dari kedaulatan Nebulis. Jikalau Nameless menyuruh pasukannya untuk mengevakuasi 3 unit yang hilang, maka bisa aja pasukan yang mengevakuasi akan memiliki nasib yang sama dengan 3 unit pasukan yang hilang. Terlepas dari itu, ketika Nameless ingin menyerang Noro-chan, dengan cepat Iska pun langsung segera menangkis serangan dari Nameless ini. Karena ya bagaimanapun, jika Noro-chan terkena pisau, maka secara otomatis Kapten Miss juga akan ikut meninggal. Emang wibu psychopath si Nameless ini. Untungnya sebelum kabur, Jin telah berhasil menembakkan alat pelacak pada mobil milik Noro-chan, biar bisa dilacak lah posisinya. Di sisi lain, dikarenakan Alice curiga dengan keluarga Loa terutama sama Kang Topeng, dirinya pun segera pergi ke lembah Myudol untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai keberadaan Vortex. Dan benar aja bahwa Kang Topeng ingin merebut semua kekuatan sihir yang berasal dari Vortex. Ketika ingin adu mulut sama Kang Topeng, muncullah Noro-chan, di mana dirinya juga membawa Kapten Miss selaku pemimpin dari timnya Iska. Mengetahui bahwa Iska sedang berada di dekat sini tanpa basi-basi lagi, Alice pun langsung segera pergi ke perkemahan militer agar supaya dirinya dapat bertemu dengan Iska kembali. Tentunya Alice juga ditemani oleh Rin. Namun sayang sesampai di perkemahan militer, dirinya tidak bertemu dengan Iska, melainkan malah bertemu dengan Nameless selaku si suksesor wibu psychopath. Melihat penyihir es malapetaka berada tepat di depan matanya tanpa basi-basi lagi, Nameless pun langsung segera menyerang si putri Alice ini. Namun sayang, serangan dadakan dari Nameless langsung berhasil ditangkis oleh Rin. Merasa emosi karena tidak bertemu dengan Iska, sekaligus Nameless juga telah melukai tangan milik Rin menggunakan sihir es miliknya. Alice pun langsung segera membekukan area di sekitar perkemahan militer. Kabur ketar-ketir deh Nameless. Sementara putri Alice dan Rin memutuskan untuk segera kembali ke lokasi Vortex. Di sisi lain, setelah mengetahui lokasi Kapten Miss, Iska dan kawan-kawan pun langsung segera menuju ke tempat Kapten Miss berada. Di sini Jin dan Nenek bertugas mengawasi area sekitar, sementara Iska akan menyelamatkan Kapten Miss dari penyihir kedaulatan. Tentu dong karena masuk ke area musuh, terjadi pertempuran sengit antara Iska melawan para penyihir kedaulatan. Namun karena Iska merupakan kesatria pedang overpower, dirinya pun dapat meratakan para penyihir dan juga telah berhasil menyelamatkan si Kapten Miss. Wakan tetapi semua itu berubah ketika penyihir berdarah murni datang menghampiri Iska. Penyihir ini bernama Kising. Sama seperti Alice yang berdarah murni atau keturunan langsung dari leluhur Nebulis, Kising ini juga memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Pokoknya lumayan OP lah. Terjadi pertempuran sengit antara Iska dalam melawan Kising. Tek, dengan sedikit usaha, dirinya pun dapat mengalahkan Kising dengan sangat amat mudahnya. Oh iya, di sini Iska sengaja membuat Kising pingsan agar supaya bisa digunakan sebagai alat negosiasi perdamaian. Namun sayang, tidak semudah itu Vergiati. Tepat ketika Iska ingin membawa Kising menuju ke Kaisaran, muncul Kang Topeng yang langsung menendang Kapten Miss menuju ke dalam lubang Vortex. Tanpa pikir panjang lagi, Iska pun langsung masuk ke dalam lubang Vortex, bertujuan untuk segera menyelamatkan si Kapten Miss. Di waktu yang sama, melihat Iska yang masuk ke dalam lubang Vortex, dengan cepat Alice pun juga ikut masuk ke dalam lubang itu. Lah, ngapain pakai ikutan masuk segala? Tujuan Alice ikutan masuk yakni untuk melindungi sekaligus mengeluarkan Iska dari dalam lubang Vortex. Secara singkat berkat sihir es pelindung milik Alice, Kapten Miss dan Iska pun dapat keluar dari lubang Vortex dengan selamat. Tapi ya keluarnya karena terteleport, jadinya terpisah sama si Alice. Hari pun berganti. Setelah masuk ke dalam lubang Vortex, secara tiba-tiba lengan milik Kapten Miss pun mengalami nyeri kesemutan. Karena nggak kuat, dilepas di jaketnya. Ketika Kapten Miss melepas jaketnya, tak disangka pada lengannya terdapat sebuah tanda roh yang hanya dimiliki oleh seorang penyihir aja. Dan yup,
Ketika Kapten Mismis terjatuh ke dalam lubang vortex, energi roh pada vortex itu langsung merasuki tubuh milik Kapten Mismis ini. Wayalah. Mengingat jika terdapat seorang penyihir pada kekaisaran akan diteliti, disiksa bahkan hingga dieksekusi untuk sementara waktu, Iska pun mengajak Kapten Mismis menuju ke wilayah netral sembari mencari solusi akan tanda roh pada lengannya. Karena kebetulan pada wilayah netral, hukum negara kekaisaran maupun kedaulatan itu tidak berlaku. Intinya aman lah. Sesampai di wilayah netral dan karena haus, Kapten Mismis pun pergi ke warung terdekat untuk membeli minuman. Sambil menunggu Kapten Mismis, di sini Iska pun berpikir dengan keras dalam mencari solusi terkait tanda roh atau tanda penyihir. Karena ya kalau ketahuan, bisa-bisa Kapten Mismis dieksekusi mati beneran. Dikala sedang duduk sambil mencari solusi, tak disangka terdapat wanita cantik yang datang menghampiri Iska. Dan wanita itu adalah Alice yang selama 3 hari lamanya terus mencari Iska pada wilayah netral. Tentu dong karena lama udah nggak ketemu dan selama 3 hari berturut-turut terus mencari Iska setelah ketemu, membuat Alice pun seketika langsung menjadi sangatlah bahagia. Melihat Iska yang murung, Alice pun bertanya tentang masalah apa yang sedang ia alami. Pada awalnya, Iska tidak mau bercerita mengenai kondisi Kapten Mismis saat ini. Namun dikarenakan Alice terus memaksa, pada akhirnya Iska pun mau bercerita. Ketika Iska ingin memberitahu akan permasalahannya, secara tiba-tiba muncul si Rin selaku pelayan pribadi milik Putri Alice. Tentu dong karena ada Rin di dekatnya, membuat Alice pun tidak bisa berbicara sembarangan dengan si Iska, takut dimarahin. Tapi siapa sangka, Rin yang sangat membenci Iska justru malah memberikannya sebuah jus minuman. Karena Iska juga haus, diminum deh. Dan benar aja, tepat setelah Iska meminum jus minuman dari Rin, tubuhnya pun menjadi lemas dan secara perlahan-lahan Iska pun terjatuh pingsan. Kaleng jus minuman yang diberikan oleh Rin itu sudah dicampuri oleh obat tidur. Lah, bukannya kalau di wilayah netral segala jenis perang itu dilarang? Iya, bahkan Rin sendiri juga tidak percaya bahwa Iska mau menerima jus minuman yang berasal dari musuhnya. Intinya Rin juga tidak menduga lah. Tentu dong, melihat pria yang dicintai malah diobati seketika membuat Alice pun langsung menjadi emosi. Namun karena semua itu telah terlanjur, Rin pun memberikan saran untuk menyandra Iska dan segera membawanya menuju ke kedaulatan Nebulis. Melihat Iska yang diculik, tanpa disadari tanda roh milik Kapten Mismis pun langsung melancarkan serangan kepada Alice. Namun karena Alice merupakan penyihir terkuat saat ini, serangan dari Kapten Mismis pun tidak mampu melukai tubuh milik Alice. Dibawa pergi deh Iska sama Rin. Mengetahui bahwa Iska selaku kesatria pedang overpower telah diculik, ternyata pihak kekaisaran dan juga senator agung sama sekali tidak peduli akan hal itu. Karena ya bagaimanapun, dahulu kala Iska pernah mengkhianati pihak kekaisaran. Namun di sisi lain, mendapati info bahwa Iska dibawa ke provinsi Alcatraz, para senator agung pun akan memanfaatkan momen ini untuk melepaskan Iblis Salinger dari dalam penjara. Sedikit gambaran, Iblis Salinger ini merupakan penyihir yang overpower, bahkan kekuatannya bisa dikatakan hampir setara dengan leluhur Nebulis. Akan tetapi dikarenakan dirinya pernah menyerang Ratu Nebulis, membuat dirinya dipenjara dan telah dicap sebagai pengkhianat pihak kedaulatan Nebulis. Terlepas dari itu, Risa yang menganggap bahwa manusia hanyalah alat, langsung menyuruh Kapten Mismis dan pasukannya pergi ke Alcatraz agar supaya mereka bisa menyelamatkan Iska dari penyihir es malapetaka. Padahal mereka semua hanyalah digunakan sebagai umpan dalam rencana untuk membebaskan Iblis Salinger dari dalam penjara. Untuk dapat masuk ke dalam kedaulatan Nebulis, seseorang wajib memiliki tanda roh pada tubuhnya. Hal itu dilakukan karena tanda roh atau tanda penyihir merupakan bukti bahwa orang itu merupakan penduduk kedaulatan Nebulis. Nah, kebetulan atau emang disengaja, pihak kekaisaran sudah memiliki sebuah alat di mana dapat membuat seseorang memiliki tanda roh pada tubuhnya. Bisa dimanipulasi lah, tapi ya tanda roh ini cuma bertahan selama 1 minggu aja. Dipasang deh. Dan karena Kapten Mismis udah punya tanda roh asli Nohowax, jadi tanpa perlu alat pun sudah dipastikan akan lolos dari pengecekan.
Oh iya, di sini yang tahu bahwa Kapten Mismis adalah seorang penyihir yakni Iska, Nenek, dan Jin doang ya. Pihak kekaisaran belum tahu akan hal itu. Kalau tahu ya pasti bakal dieksekusi. Dan benar aja, berkat tanda roh palsu dari pihak kekaisaran, membuat mereka semua dapat masuk ke dalam kedaulatan dengan sangat amat mudahnya. Sesampai di kedaulatan Nebiulis atau lebih tepatnya pada provinsi Alcatraz, tak disangka Risha selaku temannya Kapten Mismis juga sudah berada pada provinsi Alcatraz. Wayalah. Agar supaya yang lain tidak curiga kenapa dirinya bisa berada di sini, Risha pun langsung mengajak mereka semua untuk segera pergi menuju ke penjara Orlegan. Siapa tahu Iska tuh berada di sana. Dan benar aja, berkat timnya Kapten Mismis sebagai umpan, Risha pun dapat membebaskan Iblis Salinger beserta para penyihir lainnya. Di sisi lain, dikarenakan tidak ingin Iska kenapa-napa, Alice pun memutuskan untuk membawanya menuju ke sebuah hotel aja. Karena ya kalau dibawa ke kota pusat, bisa-bisa si Iska ini langsung mati akibat dieksekusi. Sesampai di hotel, di sini Rin menawarkan diri untuk satu kamar dengan Iska. Mengingat kalau satu kamar dengan Alice, nanti mereka berdua malah melakukan pada kamar hotel. Setuju deh. Dan benar aja, tepat setelah Alice pergi dari kamar tanpa basi-basi lagi, Rin pun langsung segera mencoba untuk membunuh Iska. Sementara itu, Alice yang masih ingin melihat wajahnya Iska juga langsung segera kembali menuju ke kamarnya. Melihat Rin dan juga Iska malah berduaan mesra di atas kursi sambil membawa pisau, tentu membuat Alice pun langsung segera memarahi si Rin ini. Agar kejadian ini tidak terulang kembali, pada akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk tinggal pada ruangan yang sama. Anjas. Hari pun menjadi malam. Dikala selesai mandi, Alice pun dengan santainya malah menuju ke tempat Iska, meski dirinya cuman pakai handuk doang. Tentu dong, karena ada pria yang melihat tubuhnya, membuat Alice pun langsung berteriak dengan sangat amat kerasnya. Di waktu yang sama ketika Alice berteriak, Iska pun melihat tanda roh pada punggung milik si Alice ini. Dengan cepat Alice pun bertanya, selama ini Iska tuh menganggap Alice sebagai apa? Apakah Iska membenci tanda roh pada tubuh milik Alice? Iska pun menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak peduli dengan tanda roh pada tubuh milik seseorang. Karena ya alasan Iska bertempur selama ini, yakni ingin segera mengakhiri perang, bukan meributkan hal yang gak penting seperti tanda roh pada tubuh milik seseorang. Dan selama ini, Iska menganggap bahwa Alice adalah rivalnya pada medan pertempuran. Mendengar kata rival di medan pertempuran, justru malah membuat semangat dari Alice ini pun semakin menggebu-gebu. Karena ya hanya Iska aja, seseorang yang sangat kuat, namun tidak memperlakukan Alice layaknya sebagai tuan putri. Setara lah intinya. Namun suasana senang itu berubah ketika Alice sadar bahwa handuk yang dibawanya telah jatuh menuju ke arah lantai. Wayalah, hoki deh Iska. Hari pun semakin malam. Ketika suasana sudah agak menjadi tenang, terdengar suara ledakan yang ternyata ledakan itu berasal dari penjara Orlegan. Yup. Iblis Salinger telah berhasil bebas dari penjara. Mendapati info bahwa Iblis Salinger telah bebas, dengan cepat Alice pun langsung menyuruh Rin untuk mempersiapkan kendaraan dan segera pergi menuju ke penjara Orlegan. Karena ya di kedaulatan Nebiulis, hanya Alice aja yang dapat menghadapi si Iblis Salinger ini. Sebelum pergi, Alice pun memberikan sapu tangan kepada Iska sebagai ucapan terima kasih karena telah dipinjami sapu tangan pada tempo lalu. Alice pun berharap bahwa Iska mau menerima akan sapu tangan pemberiannya. Pergi deh Alice. Tepat setelah Alice pergi, terdengar suara telepon di kamar yang ternyata telepon itu berasal dari Jin selaku temannya si Iska. Jin pun bilang bahwa dirinya saat ini sedang berada di kedaulatan atau lebih tepatnya berada di penjara Orlegan. Mengetahui bahwa temannya berada di kedaulatan Nebiulis, Iska pun langsung segera mencari cara agar bisa melepaskan borgol pada tangannya. Setelah berpikir sejenak, Iska pun sadar bahwa alasan Alice meninggalkan HP miliknya yakni agar supaya Iska bisa menghubungi teman-temannya. Dan alasan kenapa Alice memberikan sapu tangan yakni pada sapu tangan itu terdapat sebuah kunci untuk melepas borgol pada tangannya.
Ingin berterima kasih sekaligus menjawab permintaannya, Iska pun memutuskan untuk membantu Alice dalam melawan Iblis Salinger selaku penyihir yang setara dengan leluhur Nebulis. Di sisi lain, sesampai di penjara Orlegan, dengan cepat Alice pun langsung mengambil komando pasukan, sementara Rin akan menahan Iblis Salinger biar nggak pergi kemana-mana. Namun seperti rumor yang beredar bahwa Iblis Salinger ini sangatlah kuat. Bahkan karena saking kuatnya, bermodalkan beberapa menit aja, Iblis Salinger ini dapat memojokkan Rin dengan sangat amat mudahnya. Mengetahui bahwa Rin sedang terpojok, dengan cepat Alice pun ingin segera memberi bantuan. Namun sayang, tidak semudah itu Vergianti. Tepat ketika Alice ingin pergi ke tempatnya Rin, secara tiba-tiba Nameless pun datang untuk menghalangi dirinya. Terjadi pertempuran sengit antara Alice dan juga Nameless. Meskipun di tempo lalu Nameless terlihat mengerikan, akan tetapi anehnya kali ini Nameless hanyalah bisa menghindari serangan dari Alice aja. Apakah Nameless udah pensi jadi wibu psychopath? Simak aja terus pokoknya ya. Di waktu yang sama, setelah bebas dari Borgol, dengan cepat Iska pun langsung segera pergi menuju ke penjara Orlegan. Sesampai di sana, dirinya bertemu dengan Kapten Miss, Jin, dan juga Nene. Seperti kata pepatah bahwa ora gelut ora smile, Iska pun langsung meminta pedang yang dibawa oleh Kapten Miss. Dan benar aja, melihat Rin yang hampir aja terbunuh, tanpa basi-basi lagi, Iska pun langsung segera menyelamatkannya dari serangan Iblis Salinger. Tentu dong, karena Iska merupakan kesatria dari kekaisaran, pada awalnya Rin tidak mau menerima akan bantuannya. Namun dikarenakan Iblis Salinger ini sangatlah kuat, pada akhirnya Rin pun mau bekerja sama dengan si Iska ini. Terjadi pertempuran sengit antara Iska dan juga Rin dalam melawan penyihir terkuat yang bernama Salinger. Menariknya, di sini Iblis Salinger memiliki 2 tanda roh dan juga bisa menggunakan berbagai macam sihir yang ada. Namun ya tetap, meskipun Iblis Salinger ini bisa dikatakan setara dengan leluhur Nebulis, secara singkat setelah menggabungkan kekuatan, pada akhirnya Iblis Salinger pun dapat dikalahkan meskipun dengan sedikit usaha. Karena ketar-ketir ketakutan, lari deh. Mengetahui bahwa Iska telah menyelamatkan Rin dan juga membantu dirinya, membuat Alice pun semakin tambah cinta kepada si Iska ini. Karena ya bagaimanapun, Iska lebih memilih untuk membantunya daripada kabur setelah mendapatkan kunci untuk melepas borgolnya. Alice pun berjanji bahwa akan membiarkan Iska dan kawan-kawan untuk dapat keluar dari kedaulatan Nebulis dengan aman. Terlepas dari itu, tak disangka alasan kenapa Nameless terlihat lemah ketika bertempur tadi, yakni Nameless yang menghadapi Alice itu adalah Risha selaku teman dari si Kapten Miss. Wayalah.